Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika kita hidup sebagai orang Kristen, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan keberadaan hidup kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita harus berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang benar seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Nah, standar hidup anak Allah yang benar itu adalah pribadi yang mulia, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, kenapa standarnya hidup Tuhan Yesus? Sebab cara hidup Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus berjuang. Kita harus berjuang untuk menjadi sama seperti Kristus. Hidup kita harus serupa dengan Kristus. Barulah kita bisa menjadi anak Allah yang benar, anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Nah saudara, kenapa saya katakan untuk mencapai ini kita harus berjuang? Karena selama ini kita sudah terlanjur nyaman, ya. Kita sudah terlanjur nyaman hidup mengenakan kodrat dosa, dan itu adalah cara hidup dunia. Tetapi selama ini kita masa bodoh. Selama ini kita tidak pernah mau menyadari bahwa cara hidup yang demikian tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Cara hidup yang demikian bukanlah cara hidup anak-anak Allah yang benar. Kenapa kita masa bodoh? Karena kita merasa dengan menjadi orang percaya, dengan menjadi orang Kristen, itu sudah otomatis menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, perhatikan baik. Ini adalah pemikiran yang keliru. Ini adalah pemikiran yang salah. Sebab hidup sebagai anak Allah berarti kita harus hidup mengenakan kodrat ilahi. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4, firman Tuhan berkata begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah saudara, perhatikan itu, firman Tuhan katakan Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita harus hidup di dalam kesalehan. Artinya kita harus tetap ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah, di mana dalam setiap detik hidup yang kita jalani, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi kenyataannya selama ini kita hidup mengikuti pikiran dan perasaan diri kita sendiri, yang penuh dengan hawa nafsu diri, yang penuh dengan keinginan diri sendiri, yang penuh dengan hawa nafsu dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan hawa nafsu dunia itu membinasakan hidup kita. Nah saudaraku, mari kita lihat Roma 8 ayat 14. Firman Tuhan katakan begini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah selama ini kita sudah memberi diri kita untuk hidup dipimpin oleh roh Allah? Jika tidak, maka kita bukan anak Allah. Kita suka atau tidak, kalau kita tidak memberikan hidup kita dipimpin oleh roh Allah, berarti kita bukan anak Allah. Sebab firman Tuhan katakan, anak Allah itu hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Nah, orang yang tidak mau memberi diri dipimpin atau hidup dalam pimpinan roh Allah, maka kecenderungannya adalah selalu hidup berbuat dosa. Perhatikan itu. Kecenderungannya adalah selalu hidup berbuat dosa. Dan dengan hidup yang demikian, kita melukai hati Allah Bapa di sorga. Kita mendukakan hati Allah Bapa di sorga. Lalu dengan cara hidup yang demikian, saudaraku, apakah kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah? Saudaraku, kita lihat lagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan itu. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, perhatikan itu. Jadi sekalipun kita sudah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita harus tetap berjuang, ya, berjuang menjadi anak-anak Allah yang benar. Disinilah perjuangan kita yang terberat dalam hidup ini. Disinilah pergumulan kita yang terberat dalam hidup ini. Bukan perjuangan dan pergumulan yang lain, saudaraku. Sebab kalau pergumulan kita hanya untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari, maka ketika kita mau bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, maka Allah Bapa di sorga pasti tahu mencukupi anak-anaknya. Dia tahu apa yang kita butuhkan sesuai dengan keperluan hidup kita. Saudaraku, jadi kalau pergumulan kita hanya kepada perkara-perkara yang fana, yang sifatnya sementara, kalau fokus hidup kita hanya kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kita tidak akan mungkin menjadi anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menggarisbawahi bahwa anak Allah yang benar harus berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Sekali lagi, harus berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya, kalau saat ini kita masih mau tetap hidup berbuat dosa, apakah hidup kita berkenan? Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kalau kita sudah mengaku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti percaya itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Kita harus hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah, tidak boleh yang lain. Di luar daripada itu, kita tidak berkenan di hadapan Allah.
Oleh sebab itu sekarang kita harus mengambil keputusan. Kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus kembali kepada Allah dan mau hidup sebagai anak-anak Allah yang benar di hadapannya. Saudaraku, ingat baik, kalau saudara tidak mau bertobat, kalau saudara tidak mau berubah, ingat pesan ini. Jangan sampai ketika saudara bertemu dengan Allah Bapa di sorga di kekekalan nanti, Allah berkata, Ia tidak pernah mengenal engkau sebagai anak-anaknya. Kiranya ini membuat kita sadar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati hidup kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.